Bapak Ibu, hari ini saya berada di Dusun Gunting, Desa Gilang Harjo, Kecamatan Panda, Kabupaten Bantul. Hari ini kita akan melihat proses pembuatan batik tulis di batik lanting. Kita akan menemui pemilik atau pengelola batik ini. Ibu-ibu, kayaknya mau bikin apa ini, Pak? Ya inilah Mbak, apa ya, untuk pertama kali kita mengetahui batik itu kan kita juga harus tahu prosesnya ya. Ya inilah termasuk sebagai awal daripada untuk membuat batik. Yang ini adalah batik tulis, karena ini kan harus diawali dengan di sket ataupun ditulis dengan pensil. Jadi seperti ini. Ada kain yang masih, kain itu kan kalau dari pabrik kan gulung-gulungan, terus kita potong sesuai dengan ukuran kehendak kita ataupun kehendak konsumen, sesuai dengan keinginan. Terus kalau ini adalah potongan 2,5 meter ya untuk batik tulis, dan nanti ukurannya bisa ukuran besar ataupun ukuran kecil juga bisa. Nah ini Mbak, jadi untuk membuat batik tulis kita harus berpikir dulu ataupun berkeinginan ini mau kita buat batik tulis yang seperti apa. Ada klasik, ada kontemporer, ada gabungan, ada pewarnaan yang klasik, juga ada pewarnaan yang katakanlah kontemporer. Kalau ini motifnya motif apa Pak ini Pak? Kalau ini adalah kita memakai motif bunga Mbak. Nanti kita akan menggunakan ini untuk perwakilan sebagai runstop, tapi juga sekaligus sebagai motif, karena ada runstop itu hanya di tengah dan pokok sebagai runstop saja kecil, tapi kalau ini kita pasangkan atau kita gunakan sebagai motif sekaligus manskop runstop yang besar di dada, sehingga nanti ini motif kembang, motif bunga yang nanti arahnya adalah kontemporer Yang bisa menggambar gini tidak harus pintar gambar Pak ini? Apa harus juga bisa pintar gambar? Kalau pintar gambar itu dalam artian memang ya namanya batik kita harus kenal gambar ya, itu sebagai dasar. Kemudian kita menggambar tuh sekarang Nyun Sewu sudah bisa secara alami atau konvensional dengan pensil, juga bisa dengan korel untuk kita membuat satu pola yang besar. Kemudian misalkan kita perbanyak lah, seperti ini adalah bagian daripada untuk memperbanyak. Itu bisa kita buat pola dulu. Nah ini seperti ini kan, membuat pola juga seperti ini, nanti kan dicoret pakai bisa spidol, kemudian nanti sebagai pola tiruan untuk kebelakangnya kita untuk membuat batik tulis selanjutnya dengan motif yang sama. Ya, untuk proses awal pembuatan pola ini cukup begini aja ya Pak ya, tidak ada maksudnya harus pokoknya sesuai motif yang diinginkan gitu ya. Iya Mbak, karena kalau untuk pola itu jelas kita harus mempunyai segmen ya, ataupun orientasi pasar yang akan kita sasar itu siapa. Sehingga kalau Nyun Sewu kita mau berbikin yang klasik, otomatis kan kita harus mengedepankan motif-motif klasik, dan Nyun Sewu itu bisa ditambahi dengan gurdo ataupun dengan motif-motif parang ataupun yang lain. Tetapi kalau di sini kita lebih ke arah universal dan umum, sehingga motif ini bisa diterima ataupun bisa masuk di semua lapisan masyarakat. Kemudian untuk membuat motif ini dibuat sekat dengan pensil, kemudian ditiru dengan pelan, kemudian nanti selanjutnya adalah ini dibatik tulis ya. Dalam artian ini sebagai pondasi ya, sebagai pondasi atau dasar untuk menentukan arah batik itu ke belakang mau seperti apa. Itu ditentukan oleh pondasi awal di seket ini, namanya seket ya, menyeket ataupun membuat pola.
Jadi kan ya komposisi itu artinya penyesuaian luas kain dengan jumlah apa ya, dengan isi motif. Jadi agar kain tidak terlalu penuh. Oke. Kemudian yang kedua, setelah komposisi, kemudian nanti juga akan kita berpikir masalah warna. Nanti akan kita warna apa, oke. Itu juga harus kita sesuaikan, harus punya bayangan dari awal. Sejak menyeket ini harus punya gambaran ini mau kita bikin batik yang seperti itu gitu. Itu Mbak. Jadi ini sekali lagi seket itu penting untuk menentukan ini dalam artian sebagai gambar bahan batik mentah ya. Jadi kan ini sebagai bahan batik mentah. Oh, nanti batiknya seperti itu. Oh, ternyata motifnya seperti ini, sudah kelihatan dari awal ini. Setelah ini kita kemana, Pak? Setelah ini nanti kita akan langsung untuk mengikuti cara menyanting. Ini kan sudah selesai ya. Sudah selesai, nanti terus dilanjutkan dengan mencanting ataupun dalam bahasa Jawa itu ngelilini ya. Ini mengelilini itu dalam artian memberikan lilin kepada pola yang sudah selesai, dan nanti alurnya akan mengikuti pensil ini ya. Pensil ini nanti akan diikuti, makanya ini kan nulis pakai pensil. Kalau nanti nulis pakai lilin yang panas dituangkan ke dalam canting, jadi nanti nulisnya pakai canting. Ini proses apa ini, Pak? Nah, ini Mbak, yang tadi kelanjutan daripada proses yang telah kita lihat tadi ya. Jadi ini adalah proses menyanting ya, mencanting. Kalau bahasa umumnya itu adalah orang menyebutnya sebagai batik tulis. Ini adalah inti esensi daripada pembuatan batik ya. Kalau tadi kita melihat sket gambarnya ya tadi ya, cara membuat pola, cara membuat menyeket kain untuk menentukan pola dengan pensil. Nah, sesudah semuanya selesai didasari dengan pensil, kemudian ini baru kita batik tulis ya, kita canting. Nah, seperti ini Mbak, kita lihat ya. Coba Mbak, ya. Nih tadi kan kita melihat dia sketnya, ya, sketnya. Jadi kita tadi melihat membuat pola, membuat sket, kemudian dengan pensil dan sudah selesai. Kemudian ini adalah bagian semua ini, ibu-ibu semua ini adalah di bagian pembatik ya, pembatikan. Dan ini adalah mencanting ataupun menulis dengan lilin. Tujuannya apa? Jadi batik itu yang dinamakan batik itu bukan sekali lagi bukan hasilnya ya. Orang mengatakan batik itu adalah prosesnya, gitu nggih. Jadi proses membuat batik itulah yang disebut kita mengatakan batik, gitu lah. Nah, inilah orang proses membuat batik. Artinya apa? Kita nyanting, kita tulis pakai pensil, kita ikuti alur tadi, terus satu persatu dengan goresan yang sesuai dengan pola yang telah kita tentukan tadi nggih. Kita ikuti terus dengan perlahan, dengan pelan agar luwes ya, agar bisa luwes, terus bisa apa ya namanya, nanti isinya juga pensilnya itu tidak bahasa Jawanya orang gede cilik gitu loh. Canting khusus masalahnya kan ada gambar yang besar, ada gambar yang kecil gitu. Yeah. Betul Mbak jenengan. Ini namanya ngelowongi ya. Jadi kita gunakan canting kelowong. Karena canting itu sebetulnya terbagi menjadi 3. 1 canting kelowong untuk nulis dasar awal, canting isen ya. Ataupun canting isen itu bisa kecil bisa besar juga, nanti ada canting cecek juga. Dan yang terakhir itu biasanya pakai canting tembok gitu ya, untuk menembok objek yang lebih besar. Ini ceki pakai canting yang lebih kecil ya. Titik-titiknya pakai canting yang lebih kecil misalnya ini. Itu pakai canting kelowong ini Mas, yang ini ya, itu ngelowongi karena ini kan menentukan apa, membatasi di motif yang paling pinggir ya, paling gambar paling luar. Kemudian gambar di sisi luar ini kan namanya gambar luar
Nah ini luar. Kemudian yang tengah ini nanti adalah isen, pakai canting cecek ya. Nah ini yang pakai tembok. Nah ini pakai tembok ini pakai tembok. Ini tembok namanya nggih. Nah, ini canting tembok ini nggih. Untuk nutupi objek yang besar. Nggih, canting cecek, canting kelowong, canting tembok. Itu canting isen. Yang itu nggih. Itu canting isen, itu ngiseni nggih. Membentuk isian motif di tengah-tengah pola nggih. Ini kita evaluasi dulu. Ini juga tempat kita evaluasi kedua. Jadi untuk batik itu setiap langkah harus kita evaluasi. Pada sketch selesai juga kita evaluasi, sudah cocok belum, sudah selesai belum, sudah harmonis belum. Pada batik juga iya, sudah selesai itu dalam artian apakah isiannya sudah sesuai, apakah cecek-cecekannya juga sudah penuh. Dalam artian tidak harus penuh itu belum tentu indah ya. Karena dalam artian penuh itu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Oh, area ini ternyata spot ini tidak harus penuh, tetapi ini cukup sebagian gitu loh. Contohnya seperti ini. Ini sudah selesai, Mbak. Yang ini sudah selesai, Mbak. Ini sudah selesai, nggih. Ini sudah selesai. Nah, inilah kita tempat ngontrol. Tadi kalau sketch pensil itu kan tidak ada tembokan, tidak ada isian cecekan gini, tidak ada sawut, nggih. Nggak ada sawut. Ini sawut. Nah, itu nggak ada. Makanya pas batik ini adalah tempat kita untuk mengontrol, untuk menyeleksi, untuk menyesuaikan apakah batik ini isiannya sudah sesuai. Kalau sudah kita anggap cukup dan sudah kita anggap sesuai, pada tahap awal ini masih awal karena masih berwujud batik putihan gitu. Nanti selanjutnya adalah untuk memasuki di teknik pewarnaan gitu, Mbak. Saya kok jadi penasaran ya Pak, lihat ibu-ibu ini kayaknya kok mudah sekali. Boleh nyoba ya Pak ya? Ya boleh Mbak, enggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau tetes-tetes jangan dimarahin ya Pak? Oh enggak, nanti tetes nanti bisa dibenahin kok gitu. Mari Mbak kita lihat untuk proses pewarnaan ya. Ini setelah dari pelilinan sih Pak. Ya, ini dari pelilinan tadi selesai. Ini salah satu contoh mewarnai dengan teknik nyolet bahasanya ya. Mencolet. Mencolet itu adalah mewarnai objek ataupun motif pada titik-titik tertentu yang kita kehendaki dengan warna-warna tertentu pula. Jadi pewarnaan itu ada yang dilasem, ada yang dicelup semua. Tapi kan kalau celup semua kan berarti kan satu kain warnanya sama semua. Tapi kalau ini kan kita hanya, ini Mbak contohnya ya, ini kan kita memilih bidang-bidang tertentu yang kita warnai. Objek ini adalah nanti kita tentukan dengan warna-warna yang bervariasi ya. Ada hijau, ini hijau, oranye, kuning ya. Nanti kita pilih pada motif ini yang seperti ini, apa namanya ini ya, kayak obat nyamuk gitu ya. Ini kita warna, kita colet ya. Terus nanti pada bidang yang lain yang di sini nanti tentunya dengan bidang yang ataupun dengan pewarnaan yang lain pula, tapi bisa celup. Nah nanti sesudah ini kita colet seperti ini ya, seperti itu cara tadi. Itu selesai, kemudian ini kita tutup, tapi sebetulnya karena ini warnanya masih kimia ya, ini kita fiksasi dulu. Fiksasi itu apa Pak? Fiksasi itu adalah penguncian warna agar warna yang kita kehendaki di sini tidak luntur ya. Kita harus membuat persenyawaan untuk mengunci warna ini agar tidak cepat pudar ya. Pakainya itu pakai natrium klorida nanti ya. Natrium klorida ditambah dengan air nanti, sehingga nanti bisa untuk mengunci warna ini menjadi tidak luntur. Oleh karena itu sesudah nanti ini kemudian kita jemur kering, kita tembok ataupun kita tutup dengan canting tembok tadi ya. dililin lagi Pak. Dililin lagi ya, betul, untuk menghendaki warna yang kita kehendaki di sini ya gitu. Ya itu seperti itu nggih. Ini nanti semua sudah
semua sudah dirasa selesai, semua sudah dirasa cukup, baru nanti kita fiksasi tadi, kita jemur, kita batik lagi nggih. Untuk pembatikan tahap yang kedua nggih. Pembatikan namanya, kalau orang sekitar sini ini menyebutnya adalah seleksi motif ya, menyeleksi motif gitu ya. Jadi motif mana yang akan kita ambil pewarnanya, nanti kita tembok sebagai salah satu teknik pengambilan unsur harmonis ya. Jadi unsur harmonis itu bisa dari beberapa motif yang kita ambil warna dengan berbeda-beda. Tetapi jangan terlalu ramai nanti, karena justru akan membuat gambar itu menjadi penuh dan menjadi ramai sekali, tidak enak untuk kita lihat gitu ya. Estetikanya juga ya, Pak. Betul, nggih, estetikanya jelas karena kan itu berkaitan dengan keindahan nanti. Jangan adalah membuat ini menjadi satu komposisi yang pas. Ini adalah mewarnai celup ya. Warnai celup itu membuat warna satu kain dicelup agar nanti terjadi satu kain dengan warna yang sama, tidak seperti colet. Kalau colet itu kan hanya bidang-bidang tertentu dengan warna-warna yang berbeda-beda. Tetapi kalau mencelup ini kan satu kain, ini satu warna utuh. Nah, ini adalah bagian daripada warna celup yang selalu kita gunakan untuk setiap hari. Nah, sesudah warna ini selesai, kita lanjut di ibu-ibu ini tadi. Ini adalah bahasa kita adalah ngeremek ya. Ngeremek itu membentuk satu variasi pada bidang motif tertentu. Ini motif itu memang tadi kan kita tembak semua ya, dililin semua agar membentuk satu efek, bahasanya ya, membentuk satu efek. Ini kemudian kita bikin kayak remekan, kayak pecah-pecah gitu, sehingga begitu kita bikin remekan tadi, otomatis nanti kalau kita warna selanjutnya akan mempunyai efek yang berbeda gitu. Berbeda. Setelah dicelup, diwarna, diremek ini ya. Setelah itu kita jemur lagi sampai kering atau? Sampai kering. Tapi tidak jangan dijemur, karena kalau dijemur nanti lilin itu akan meleleh ya. Ini kering angin ya, kering angin ya, kita angin-anginkan nanti biar kering, kemudian nanti kita batik lagi ya. Seperti yang proses awal tadi ya, untuk saling melengkapi agar khasanah batiknya itu, isiannya itu semakin banyak dan semakin lengkap. Ini Mbak, ini bagian daripada kelanjutan yang telah kita lihat proses tadi, proses pencelupan dan proses bahasa kita itu lagi ngeremek tadi ya. Sudah kita jemur, sudah kita angin-anginkan menjadi kering. Ini kemudian nanti kita tembok yang sudah kering tadi ya. Kita pengen menghendaki ini menjadi warna kuning, tetap kuning ya. Itu kita tembok dan kita pertahankan menjadi warna kuning ya. Ataupun nanti juga bisa diisi ya. Juga bisa, tidak harus dengan tembok semua juga bisa. Misalkan juga diisi dengan canting ya, ataupun dengan isian-isian variasi yang lain, itu bisa. Tapi dalam hal ini, kain ini kita menghendaki untuk ditembok. Tapi kembali lagi, batik itu luas dan sangat variatif, itu sehingga tergantung daripada kreasi kita masing-masing. Mau kita isi lagi juga boleh saja ya. Itu kelanjutan untuk proses pembatikan setelah pewarnaan, ataupun disebut pembatikan tahap yang kedua ya. Seperti ini ya. Itu sampai selesai nanti, kemudian nanti baru kita warna sekali lagi, kemudian baru kita masuk di teknik pelorotan ya. Dicanting ulang, terus diwarnai ulang. Ini yang namanya proses pelorotan. Iya, betul. Jadi ini adalah proses pelorotan ya. Ini proses pelorotan ini disebut proses untuk membersihkan lilin ya. Itu daripada lilin yang telah kita tutup, kita tuangkan dari putihan ya, dari warna yang pertama kita tutup, kemudian ini menjadi bagian daripada
proses akhir daripada batik untuk menghilangkan semua lilin yang ada di dalam satu kain, nggih. Sehingga nanti begitu sudah kita lorot, lilin akan tetel ataupun lilin akan terkelupas semua, akan bersih, sehingga nantinya membentuk satu lembaran motif batik gitu ya. Itu ya nanti kita lihat, karena kan nyuwun sewu, kita sendiri tidak bisa melihat proses itu sudah kita tentukan dari awal sampai lorot itu arahnya seperti ini, tapi juga belum tentu nanti di endingnya ini menjadi harmonis. Kalau sudah harmonis ya itu yang kita harapkan. Kalau nanti masih ada kesalahan, bisa kita benahi lagi seperti itu. Kira-kira berapa lama kain itu masuk ke ini air panas ini, Pak? Oh, enggak lama ini. Ini cuma cepet kok ini ya. Berarti hanya untuk penggilingan lilin Ya, aja. untuk menghilangkan lilin aja gitu. Jadi ini tidak Itu yang tong satunya air panas juga air atau? panas, karena kalau hanya satu tong itu kan tidak bisa langsung bersih. Nah, harus kita limbang dengan air yang selanjutnya. Nggih. Ini sudah nanti kita rebus di sini, sudah kita selesai, sudah kita anggap TTL semua ataupun lepas semua, baru nanti kita taruh di air yang dingin. Ini ya. Ya, ini Mbak, tadi setelah kita melihat proses demi proses batik dari tahapan satu ke tahapan selanjutnya, ini adalah tadi yang telah kita lihat semua nggih. Dari tadi sket, batik pertama, pewarnaan pertama, batik kedua, pewarnaan kedua, dan terakhir tadi kita lihat di pelorotan. Nah, sesudah bersih, sudah kita lorot tadi, setelah kita jemur, kemudian sudah menjadi sebuah batik. Nah, inilah proses daripada semua batik yang telah kita bikin. Artinya apa? Batik itu kan mempunyai karakter dan corak sendiri-sendiri. Ini satu kain, satu potong berbeda dengan yang lain semuanya ya, berbeda-beda. Jadi inilah letak daripada fungsi kita untuk selalu berkreasi, berinovasi untuk menciptakan motif batik yang selalu baru. Artinya apa? Ini kan semuanya beda. Motif modern semua. Ya, motif modern semua, berbeda-beda semua. Kita harus harus beda-beda semua, karena kita juga harus mengikuti kehendak pasar ataupun kehendak konsumen untuk kita sebagai bergerak di bidang, kita semua ini bergerak di bidang jasa, sehingga bagaimana kita bisa melayani keinginan para konsumen untuk selalu menggunakan batik, baik batik itu klasik, kontemporer ataupun gabungan kombinasi klasik dan kontemporer. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar proses pembuatan batik tulis dari awal hingga akhir, dan kita bisa melihat hasil yang sudah dibuat. Kita bisa membuat kain batik yang sudah ada ini menjadi baju. Jadi nanti kita sesuai keinginan kita mau seperti model yang seperti apa yang kita inginkan.